Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada kasih dan kemurahan Tuhan bagi hidup kita. Hari ini mari renungkan lagi firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-9 dengan satu tema tolong. Ya, kalau kita berseru tolong gitu tentunya ada situasi yang sangat kita butuhkan ya. Dan hari ini kita akan belajar ya dari peristiwa yang tercatat dalam Markus pasal 9. Ada seorang ayah yang berseru, ya tolong, kenapa dia berseru demikian ya? Mari kita lihat, ada seorang yang ketika satu waktu ada Yesus bersama-sama dengan beberapa orang, seorang berkata kepada Yesus demikian, Markus 9 ayat 17. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya. Ada satu situasi yang kita belajar hari ini ya. Ada seorang bapak yang datang kepada Yesus dan dia berkata anaknya sedang sakit dan dia sudah minta tolong kepada murid-muridnya. Tetapi yang kita lihat di sini ternyata ada satu laporan ya yang diberikan kepada Tuhan. Murid-muridnya ternyata tidak dapat menolong orang tua ini, tidak dapat menolong sang ayah ini ya. Lalu apa yang Yesus katakan ya? Seharusnya itu menjadi sebuah pertanyaan ya. Murid-murid Yesus yang mengenal Yesus tentunya punya kuasa untuk juga menolong orang-orang yang lain ya. Ayat 19 Yesus berkata demikian, maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Ya, ada satu teguran Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa mereka tidak bisa menolong? Ya karena mereka kurang percaya, mereka tidak percaya. Ini satu catatan bagi kita ya, untuk menjadi seorang yang menjadi mengenal Tuhan. Ya, Tuhan juga memberi kita kuasa untuk kita pun mengalirkan kuasa Tuhan dengan menolong baik keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dengan mendoakan mereka, ya, dengan kita memohon pertolongan Tuhan bagi mereka. Tapi kadang-kadang ya satu hal yang terjadi, kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Firman Allah mengajarkan karena kita tidak percaya, kurang percaya. Kiranya dari hal ini kita pun jadi belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya ya bahwa kita pun diberi kuasa, percaya pada kuasa Tuhan, percaya bahwa kita pun dipakai oleh Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, Anda boleh berdoa bagi anak-anakmu, doakan keberhasilan mereka, doakan mereka supaya mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, doakan masa depan mereka. Anak-anak kita diberi kuasa Tuhan untuk juga berdoa bagi orang tua kita, pekerjaan mereka, usaha mereka. Setiap kita diberi Tuhan kuasa untuk dapat menolong ya orang-orang di sekitar kita, jadi anak-anak Tuhan yang punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Di hari ini saya ingin kita belajar ketika ayah ini kemudian datang kepada Yesus. Ya, ada tahap-tahap di mana dia dapat mengalami pertolongan Tuhan. Ya, ketika dia berseru, Tuhan tolong aku. Ya, kita dapat melihat apa yang kemudian Yesus ajarkan ketika seseorang berseru minta pertolongan dari Tuhan. Ya, kita melihat Bapak ini melakukan yang pertama, dia berseru kepada Tuhan. Ya. Ketika kita minta pertolongan pada Tuhan, kita tentunya datang pada alamat yang tepat. Ketika kita memerlukan pertolongan dalam hidup kita, jangan ragu, datanglah kepada Yesus. Kembali ke ayat 17, Guru, anakku ini kubawa kepadamu. Ya, ayah ini sangat tahu bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus punya kekuatan, ya, Yesus mampu memberikan pertolongan kepada dia. Jadi ada seruan yang perlu kita naikkan kepada Tuhan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi seruan yang bagaimana?
Tuhan ingin kita bukan hanya seruan dengan teriakan yang hanya mengasihani diri kita sendiri. Ya Tuhan, ini seperti ini, Tuhan masalahku, Tuhan. Kita menyebutkan daftar-daftar yang banyak. Tapi Tuhan ingin kita berseru dengan iman kita. Kita lihat ayat 22. Ketika ayah ini menjelaskan kepada Yesus, ya, dia berkata demikian, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, Bapak ini betul berseru kepada Tuhan. Tapi kalimat kemudian yang kita dapatkan, dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ya, jadi ada satu hal-hal yang masih dia kemudian pikirkan, ya Tuhan, ini masalah yang sulit. Ya kira-kira kalau Tuhan bisa nolong. Ini masalah yang tidak mudah. Kira-kira Tuhan sanggup nggak ya buat jalan? Tuhan, aku ingin masalah ini harus segera terselesaikan. Kira-kira bisa nggak ya Tuhan menjawabnya? Nah, ada bagian yang Tuhan tegur kepada dia. Ketika dia berkata, jika engkau dapat. Masih ada keraguan dalam Bapak ini. Ini yang kita bisa belajar juga ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan. Minta dengan hati yang penuh percaya. Ayat 23 Yesus menjawab demikian. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus kemudian menegur dia, berkata, katamu jika aku dapat. Yesus kemudian mengatakan kebenarannya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini bukan berarti kita minta apa saja yang kita mau lalu Tuhan langsung kasih, tidak. Orang yang percaya adalah meminta dalam kebenaran. Orang yang percaya meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Yakobus berkata kita tidak dapat yang kita doakan kalau kita hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita. Dan sangat menarik ya ketika Yesus mengajar kepada dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau minta tolong, percayalah bahwa aku sanggup menolongmu. Dan ini yang kita kemudian dapat belajar dari ayah ini. Dia berkata, ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayah ini sungguh menyadari bahwa kebutuhannya dia bukan saja anaknya sembuh, tapi kebutuhan utamanya supaya dia punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar di tengah masalah-masalah yang kita hadapi, bukan hanya terfokus pada masalah kita terselesaikan, tapi percaya kepada kehadiran Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan. Ketika ayah ini menyadari ya keadaannya, dia sungguh berkata, Tuhan tolong aku yang tidak percaya untuk menjadi orang yang percaya. Ya, hari ini kita juga belajar bersama. Ada satu hal yang sangat indah ketika Yesus mengajar kita. Ketika kita berseru, Tuhan tolong untuk semua masalah-masalah kita. Jangan hanya berfokus pada masalahnya, tapi berfokuslah kepada Dia yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan mujizatnya bagi kita. Ya, itu sebabnya kemudian kita baca ayat 25, ayat 26 dan ayat 27. Ya, bagaimana Yesus kemudian menyembuhkan anak itu. Ya, ayat 27 saya bacakan, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika seorang ayah ya mau berseru kepada Tuhan dalam pengenalan yang benar, imannya menjadi iman yang benar. Bukan hanya untuk kepentingannya, tapi dia belajar, dia datang kepada Tuhan dengan iman yang semakin bertambah. Tadinya dia mungkin hanya berkata, tolong anakku ini. Tapi kemudian dia tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus membebaskan anaknya dan memberikan kehidupan yang baru. Yesus juga menerima pengakuan pria itu. Ya, mari kita juga belajar. Kita punya ketergantungan penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita terus tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, kemudian kita akan dapat belajar punya pengalaman-pengalaman yang indah kepada Tuhan. Hari ini ketika kita berseru, tolong Tuhan. Ya, mari kita juga belajar datang dengan iman, percaya kepada pertolongannya. Tetapi lebih dari semua pertolongan yang Dia dapat berikan, kita juga diajar untuk punya pengalaman yang lebih dalam dengan pribadi Sang Penolong itu. Biarlah pengalaman-pengalaman kita, mungkin hari-hari ini kita ada dalam perjuangan, pergumulan, jangan menyerah.
tetap berseru kepada Tuhan, ada pertolongan dari Dia. Nikmati pertolongan dari Tuhan. Dan yang terutama, nikmati kedekatan dengan penolong kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan ya pertolongan-pertolongan yang kita sudah alami dalam mujizat kesembuhan bagi keluarga kita atau kita pribadi, pemulihan-pemulihan yang kita alami, mari salurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088, biar kita lebih lagi mengenal Dia, mengasihi Dia, penolong kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami punya penolong yang ajaib. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa menolong kami. Kami mau belajar bukan hanya mencari pertolongan-Mu, tapi mencari Engkau, penolong kami yang setia. Kami belajar mengenal Engkau, bukan hanya pertolongan-pertolongan-Mu, tapi mengenal pribadi-Mu dalam hidup kami. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya ketika kami datang mencari pertolongan kepada Tuhan, kami pun semakin ditingkatkan untuk percaya kepada pribadi-Mu, penolong dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.